Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Jiani dengan NRP 2030-123. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen rantai pasokan pabrik gula aren Masarang. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode, analisis, sama kesimpulan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. eh, Latar belakang dari masalah ini adalah adanya persaingan ketat dalam industri distribusi, di mana salah satu kunci untuk bertahan adalah menyediakan produk yang tepat waktu dan ekonomis bagi konsumen. Manajemen rantai pasokan merupakan konsep yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dalam rantai pasok supply dengan optimalisasikan waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Sejak tahun 2007, pabrik gula aren Masarang di Kota Tomohon, Sulawesi Utara ini telah beroperasi dan memproduksi gula aren dari bahan baku nira pohon aren. Pabrik ini memiliki banyak manfaat termasuk menambah produksi gula aren nasional, menambah devisa negara, menciptakan lapangan kerja baru, memperdayakan petani gula aren, dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Dan pabrik ini juga telah bekerja sama dengan Pertamina untuk memasok uap panas bumi secara gratis sebagai bentuk kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran di sekitar area operasinya. Pemanfaatan panas bumi ini tersebut juga membantu pabrik menghemat bahan bakar dan melestarikan lingkungan. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang terjadi pada pabrik gula aren Masarang ini. Yang pertama, pabrik gula aren Masarang mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku nira organik dari dari para petani aren yang terdata di beberapa kelurahan di Kota Tomohon, karena hanya ada sedikit petani yang masih aktif memasok air nira. Yang kedua, adanya proses penyadapan nira aren yang dilakukan oleh para petani masih tergantung pada usia dan keterampilan penyadap, sehingga tingkat keberhasilan penyadap bervariasi antara 40 sampai 90%. Yang ketiga, ada petani aren yang masih aktif memasok air nira kepada ke pabrik gula aren Masarang harus melakukan kegiatan pengirisan mayang pada pagi dan sore hari, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyita banyak tenaga. Yang keempat, proses pengolahan gula aren oleh para petani menggunakan teknologi tradisional yang kurang efisien, sehingga hasil produksi tidak sebesar yang diharapkan dan terdapat residu-residu yang tidak dapat diolah kembali. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan pabrik gula aren Masarang dalam memperoleh bahan baku nira organik dari para petani aren di Kota Tomohon. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keterampilan teknologi dan digunakan oleh para petani dalam memproses penyadapan nira aren, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebersihan penyadapan. Yang ketiga, untuk mengkaji dan menganalisis residu-residu yang dihasilkan oleh para petani pengolahan gula aren para petani, serta mengidentifikasi potensi pemanfaatan residu tersebut. Yang keempat, untuk mengkaji dan menganalisis ketergantungan pabrik gula aren Masarang terhadap ketersediaan pora aren di sekitar lokasi pabrik, serta mengidentifikasi alternatif sumber bahan baku yang dapat dijadikan sebagai opsi. Di sini ada metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji masalah yang dihadapi oleh pabrik gula aren Masarang dalam memperoleh bahan baku non-organik, serta proses penyadapan dan pengolahan gula oleh para petani aren di Kota Tomohon. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan para petani aren yang masih aktif, pemasok air nira ke pabrik gula aren Masarang, observasi terhadap proses penyerapan dan pengolahan aren oleh para petani, serta dokumentasi dan studi literatur tentang manajemen terpasok dan pengolahan gula aren. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis data secara kualitatif dengan mengetodikan dan menganalisis informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta mengkaitkan hasil analisis tersebut dengan teori-teori yang ada di bidang manajemen rantai pasokan.
Di sini ada analisis dari kadar gula berserta harga harga per liter yang tersedia sekarang. Di sini ada kadar gulanya ada yang 11 dengan harga per liternya 1.571 perak. Dengan yang harga tertinggi di kadar gula 20 dengan harga 2.858. Di sini ada analisisnya. Pabrik gula aren Mas Harang Tomohon didirikan pada tahun 2007 dan berada di Kota Tomohon, Sulawesi Selatan. Pabrik ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan awalnya menerima nira sekitar 40.000 petani aren di Tomohon. Namun data tersebut menunjukkan bahwa hanya sedikit pemasok nira organik yang terdaftar dari Lahedong, Pinaras, Tatara, dan Kayau yang masih ada. Dalam observasi dan wawancara pada April dan Agustus, hanya ada 15 petani secara aktif pemasok air nira ke pabrik gula aren Masarang. Rantai pasokan pabrik ini dimulai dengan pemasokan air nira yang menyedap air nira dari pohon aren. Pohon-pohon ini merupakan sumber utama pendapatan bagi petani Tomohon. Air nira ini digunakan untuk membuat gula aren, gula tebu, dan juga bisa dijadikan minuman segar. Dapat dipenetrasikan menjadi tuak nira, diubah menjadi sirup aren, dan diproses lebih lanjut menjadi gula aren. Atau bisa dikenal juga sebagai gula tebu atau gula aren. Proses seleksi dan pengolahan air nira ini dilakukan oleh para petani berdasarkan pengetahuan keterampilan tradisional. Penyadapan biasanya dilakukan saat buah sudah matang dan berwarna kuning. Ujung pohon dipotong dengan pisau khusus oleh para petani. Air nira ini akan mengalir perlahan dan tertampu di dalam wadah. Biasanya wadah bambu 3 bagian atau jerigen yang dikaitkan dengan erat pada pohon yang sedang disadap. Penyadapan dilakukan sehari sekali dan dapat berlangsung selama 3 sampai 4 minggu. Kemudian airnya dikumpulkan di dalam wadah yang lebih besar seperti jerigen berukuran 25 sampai 30 liter. Penyadapan terampil memiliki penyadapan yang memiliki eh, keterampilan yang tinggi mempunyai tingkat keberhasilan 80 sampai 90 liter. Sementara untuk pemula hanya sebesar 40 sampai 50%. Perlakuan terhadap pohon ini tidak hanya mempengaruhi ke keberhasilan penyadapan, tapi juga jumlah kecepatan air nira serta durasi produksi air nira. Proses tradisional ini gula aren atau gula semut melibatkan pemisahan air nila dan air gula kristal. Gula kristal dibuat dengan merebus air nira dan menyisir busa, sementara melasi dibuat dengan merebus sisa air cair. Dan pabrik gula aren Masarang ini mempekerjakan sekitar 60 karyawan yang terdiri dari petani yang sebagai pemasok air nira, para pekerja produksinya, dan staf administrasi. Di sini ada kesimpulan yang telah dilakukan dari hasil analisis. Yang pertama, rantai pasokan pertama yaitu petani sebagai pemasok air nira dan kini hanya berjumlah 15 orang dengan pasokan berjumlah 2.692 liter. Yang kedua ada manajemen rantai pasokan yang ada di perusahaan gula aren Masarang yaitu petani sebagai supplier, kemudian produsen sebagai unit processing dan berikut pengiriman ke konsumen di luar negeri. Yang ketiga, konsumen memerlukan gula aren kristal yang banyak, namun produsen tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.